sanca, ditemenin. Berarti kalau Erdogan sudah datang ke Indonesia, itu tambah lagi penyakitnya itu makin tambah sekarang. Mau apa? Turki bisa bantu apa ke Indonesia? Jadi Pak Prabowo ini tolong, Anda harus tegas, Anda jangan lemah. Nggak ada pandang bulu, Anda harus kembali ke konstitusi Pak Prabowo. Anda harus kembali ke konstitusi. Kalau mau rakyat Anda ini benar-benar Indonesia itu utuh. Yang Anda bilang tahun berapa itu bubar, ya ini di tangan Anda sekarang. Indonesia bisa bubar. Anda yang bilang tahun berapa katanya Indonesia bubar? 2030. Berapa? 2030. Itulah. Di tangan berarti dia, di tangan Anda nanti Prabowo Indonesia ini bubar, gitu, Pak Prabowo. Iya, itulah. Makanya saya melihat Presiden ini ketawa-ketawa, hai. 10.000 triliun Pak Prabowo. Kita rakyat ini udah kayak apa sekarang? Itu tagar orang lari keluar itu memang menyakitkan. Indonesia itu akan maju Pak Prabowo. Ada kelulusan luar negeri, jenderal lagi. Apalagi yang Anda punya? Harta banyak. Tapi Anda dibutuhkan untuk menegakkan konstitusi negara. Jangan main-main Pak Prabowo. Saya Paul, saya di Amerika, Anda bisa kapan-kapan masuk di Zoom kita. Kalau Anda berani masuk di Zoom Paul Chang, berarti Anda gentleman. Anda dengar apa yang kita ngomongin sekarang. Bahwa Indonesia itu sudah di ujung tanduk, di jurang kehancuran. Provide. Seperti masukkan setan ke rumah ini ya. Seperti masukkan setan ke rumah nih Pak SKJ kita nih. Pak Paul Deri. Iya, benar. Ya, ini Pak Paul Deri dulu Pak SK ya. Pak Paul Deri. Tadi ini dipanggil-panggil nih Pak Paul Deri. Lagi makan Pak, maklum. Jadi gini, kenapa saya cantum ya. Mau bicara ya. Iya Pak, ini Pak, sorry Pak SK. Itu saya cantumkan foto presiden lagi ketawa. Itu ketawa ini menyakitkan. Karena dari semua 7 presiden itu tidak ada yang bisa memperbaiki Indonesia. Bullshit semua. Gak ada satu presiden pun yang berani merombak tradisi menjalankan konstitusi itu dengan benar. Semuanya diembel-embeli harus prioritas Muslim. Harus prioritas Muslim. Itu yang bikin Indonesia tuh semua kita udah tahu deh. Cuman sekarang hanya keajaiban Tuhan yang bisa merubah. Makanya ya saya sih bukan ini ya. Semua kita sekarang orang Kristen ini, non-Kristen, berdoalah sekuat tenaga. Meminta kepada Yesus Kristus yang kita itu bisa memberikan rahmat hidayatnya dengan hati para pemimpin ini. Karena ini negara udah mau masuk jurang loh. Prabowo juga gitu, berteman sama si itu Erdogan. Yang nggak jelas itu kan ular sanca, ditemenin. Berarti kalau Erdogan sudah datang ke Indonesia, itu tambah lagi penyakitnya itu makin tambah sekarang. Mau apa? Turki bisa bantu apa ke Indonesia? Jadi Pak Prabowo ini tolong, Anda harus tegas, Anda jangan lemah. Nggak ada pandang bulu, Anda harus kembali ke konstitusi Pak Prabowo. Anda harus kembali ke konstitusi. Kalau mau rakyat Anda ini benar-benar Indonesia itu utuh. Yang Anda bilang tahun berapa itu bubar, ya ini di tangan Anda sekarang. Indonesia bisa bubar. Anda yang bilang tahun berapa katanya Indonesia bubar? 2030. Berapa? 2030. Itulah. Di tangan berarti dia, di tangan Anda nanti Prabowo Indonesia ini bubar gitu, Pak Prabowo. Iya, itulah. Makanya saya melihat Presiden ini ketawa-ketawa, hai. 10.000 triliun Pak Prabowo.
Kita rakyat ini udah kayak apa sekarang? Itu tagar orang lari keluar itu memang menyakitkan, termasuk kita sekarang. Itulah makanya Pak Prabowo harus berani. Jangan ada lagi kabinet gemuk lah. Udah nggak ada duitnya Pak Prabowo. Mau gemuk-gemuk apa lagi? Bisa-bisa Anda di dalam itu berantem. Istilahnya kucing berebut tulang sepiring yang ngerubutin 100 kucing. Ngapain Pak Prabowo? Kalau Anda mau berani masuk di SUM sini Pak Prabowo. Masuk di SUM sini. Apa yang Anda inginkan ini ke rakyat Pak, walaupun kita di luar negeri. Anda harus dengar, jangan Anda dengar konco-konco yang di atas itu Pak Prabowo, itu semua nggak benar. Saya sudah 73 tahun Pak Prabowo, pengen lihat Indonesia tuh bagus. Betul. Jangan main-main Prabowo. Pak Paul sudah memfasilitasi kita, kenapa? Kita ingin Indonesia itu maju. Kalau Anda tidak berani bertindak tegas terhadap siapa yang mengganggu konstitusi, Indonesia itu akan maju Pak Prabowo. Ada kelulusan luar negeri, jenderal lagi. Apalagi yang Anda punya? Harta banyak. Tapi Anda dibutuhkan untuk menegakkan konstitusi negara. Jangan main-main Pak Prabowo. Saya Paul, dari saya di Amerika, Anda bisa kapan-kapan masuk di SUM kita. Kalau Anda berani masuk di SUM Paul Sang, berarti Anda gentleman. Anda dengar apa yang kita ngomongin sekarang. Bahwa Indonesia itu sudah di ujung tanduk, di jurang kehancuran. Terima kasih, saya mau kerja lagi. Terima kasih. Terima Selamat kasih. bekerja, Pak Poldere. Pak Urang dulu, Pak Urang, lalu siapa saja ya boleh ya. Pak Urang, Ya. Pak mau nyambung boleh. Silakan Pak. Terima kasih Pak Poldere. Kan Ya. dipotong sama Pak Teddy ya, izin menyambung dikit ya. Ya puji Tuhan lah ya Pak ya. Saya nggak perlu lagi lah untuk mungkin seperti Bapak Teddy bilang ternak babi ya Bapak bilang tadi ya. Saya pikir nggak perlu lagi karena saya ya puji Tuhan lah lulus ini kan ujian pengacara termasuk yang terbaik lah. Jadi ya ada perubahan dikit lah jadinya kan. Jadi nggak perlu ternak babi lagi ke kampung. Ini lagi studi juga ini statusnya. Itu aja sih Pak. Makasih Pak ya. Shalom. Siapa nih? Pak SK mau lanjut lagi atau Pak HD atau siapa nih? Pak SK lanjut Pak. Oke. Oke. Jadi kan sebenarnya kejahatan Muslim ini ya dia pikir itu membela agamanya dan selama ini kan dibodohi sama ustadz ulamanya dapat 72 bidadari. Kalau konteksnya dengan membunuh orang-orang kafir, menabrakkan mobilnya, dipacu dengan kencang sehingga anak-anak mati, orang tua mungkin juga cedera begitu ya. Nah, jadi ya ujung-ujungnya ya karena buku-buku setan itu, ayat-ayat buku setan itu ya yang bikin goblok dari generasi ke generasi, nggak maju-maju, menyengsarakan dan membawa kepada kemiskinan dan kegoblokan, kebodohan akut ya negaranya ya. Jadi secara komunal, komunitas, makanya negara Muslim ini nggak ada yang maju-maju, miskin semua ya. Kecuali ya model Arab Saudi karena sumber daya alam, karena ada negara-negara yang makan babi yang menjadi konseptornya membangun Arab Saudi, Uni Emirat Arab ya, konsultan-konsultan Amerika, Eropa yang membangun kilang minyak, cara menjualnya bagaimana ya, dibikinlah perusahaan-perusahaan itu ya. Nah, mereka direkrut begitu ya. Jadi mereka menikmati semua Uni Emirat Arab, Kuwait begitu ya, Qatar juga sama begitu. Tapi nggak ngerti teknologi, nggak ada industri di sana, semuanya impor dari industri negara-negara yang makan babi. Kalau bicara industri ya, apalagi kalau sampai industrinya teknologi canggih ya, itu artinya kemampuan suatu negara, kemampuan satu kelompok
yang punya keunggulan yang luar biasa, jauh mengungguli dengan negara-negara yang cuman hanya bisa import, memakai doang, nggak ada industrinya, begitu kan? Nah, karena dia ada sumber daya alam saja, anugerah, tinggal di situ, ya tinggal dijual lah sumber daya alamnya, ya kayak model Indonesia, ya ngandalin ya tambang, batu bara, tambang, timah dulu ya, sampai dikeruk habis itu di Bangka Belitung, begitu ya. Nah, begitu juga di Freeport sekarang kan, ya habisin semua, jual hutan-hutan dulu, di illegal logging semua, di ekspor semua, cuman jualannya kayu-kayu itu, tanpa ngerti, punya wawasan, ini bahaya, bikin dunia green world-nya lagi, green earth-nya, saving dunia ya, menyelamatkan dunia ya dengan bumi yang lebih hijau, yang lebih eco green, begitu ya. Nah, nggak ngerti, main tebang aja, sampai mesti diajarin lah sama si Barat, jangan begitu caranya, kalian mesti simpan. Nah, barulah akhirnya ngerti, nggak boleh tebang-tebang main sembarangan, karena pohon-pohon itu rata-rata umurnya baru bisa tumbuh 60 tahun, 100 tahun, baru bisa tumbuh lagi tinggi ya. Nah, berbeda dengan bambu, sekarang mungkin kalau bambu paling cuma berapa, 6 tahun ya, baru udah bisa tumbuh, begitu. Tapi pohon-pohon yang tinggi seperti jati, merbau, ya rata-rata 60 tahun, 100 tahun baru bisa tetap ini. Nah, kamu 60 tahun, 100 tahun ya, makanya suka banjir, ya, suka longsor, ya karena kamu tebangin, begitu ya. Nah, baru lu dulu nggak ngerti, puncak main bangun aja semua villa-villa, begitu ya, karena nggak punya wawasan, ya. Main dijadiin aja, tebang itu pohon-pohon, gunung-gunung digundulin, dijualin, ya karena nggak punya wawasan, ya. Pejabat-pejabatnya juga nggak ngerti. Nah, akhirnya udah mulai ngerti, dikasih tahu sama Barat, kasih wawasan, barulah dibikin aturan-aturannya. Ya nggak ngerti mereka semua itu, ya. Nah, jadi yang ngerti ya mereka urusannya cuma surga nomor 1, ya. Jadi pokoknya ya itu, ya, karena mungkin si ustadz ulamanya juga ilmunya cuman cetek, ngertinya cuman agama doang, agamanya juga nanggung-nanggung, ya. Ya itu yang dijual sama dia. Jadi jangan sampai anak-anak asuhnya lebih pinter lah dari dia. Kalau ngerti biologi, ngerti ekonomi, ngerti teknologi, ngerti sains, ya nggak laku lah dia. Ya, nggak mungkin dia dapat duit. Nggak mungkin lagi dia ngajarin, ya udah ditinggalin dia, begitu ya. Nggak mati dia mata pencariannya. Ya disitulah banyak berapa ratus juta umat muslim yang masih dibodohi model pengajaran ustadz ulama yang seperti ini, bahkan yang ekstrim, yang ngajarin mesti bunuh kafir, seperti kayak tadi itu kan, didoktrin bunuh kafir itu ya, ditabrakin itu. Nah, dan ini mendoktrin bisa ratusan juta muslim karena gampang ya, seperti di Taliban Afghanistan, ya orang nggak boleh sekolah, cuman kelas 6 SD, ya gimana mau pinter, suruh kawin muda, anak kecil diperbolehkan kawin usia dini, ya kan. Nah, gimana mau maju kayak begitu, ya. Nah, jadi ajaran ini ya selalu akan membuat menyengsarakan, membodohkan, memiskinkan, ya, terbelakang, nggak bakal bisa maju. Nah, tapi beruntunglah kejadian-kejadian ini justru promo gratis, marketing yang gratis buat dunia mengenal ajaran ini. Jadi nggak akan bisa lagi dibodohi, ditipu, yang bilangnya katanya ramatan, yang bilangnya katanya sempurna, ya. Orang semua akan bilang itu gundulmu peyang, sempurna, palamu bejedut itu, ya. IQ monyet lu, gorila lu yang bilang itu sempurna, gitu kan. Nah, hanya orang-orang terbelakang yang modelnya kelasnya perempuan cuman kelas 6 SD yang bilang itu sempurna, begitu ya, yang ada menyesatkan, begitu. Nah, itu promo gratis akhirnya di mana-mana, apalagi sekarang dengan zaman internet, ya. Semuanya bisa diekspos, ayat-ayatnya, ayat-ayat setan itu, ya, bisa dengan nalar, dengan logika,
dijabarkan, dinarasikan. Mati kutu lah, karena selama ini kan tertutup, nggak diterjemahkan. Jadi ngertinya yang Arab doang, ditutup-tutupin. Ya, ya sama aja seperti kayak model Kim Jong Un Korea. Ya, rakyatnya dipaksa suruh mengakui, menyembah dia pemimpin nomor 1 di dunia, paling hebat, sempurna, paling luar biasa, paling deh pokoknya yang terhebat begitu ya. Dipaksa, tapi kalau enggak lu bisa gua bunuh, kalau enggak lu bisa gua penjara, kalau enggak militer polisi gua bisa gebugin lu, bisa gua miskinkan lu, bisa gua diskriminasi lu sebagai warga negara Korea. Ya mesti dipuji. Tapi coba zaman internet ini, akhirnya ya terbukalah kedoknya dia. Ya, wah ini 3 generasi zamannya modelnya sistem kerajaan begini ya, walaupun dia bilangnya bukan sistem kerajaan, ya tetapi akhirnya terbongkar. Wah ini setan juga nih si Kim Jong Un nih modelnya. Ya, rakyatnya dibikin miskin, rakyatnya dibikin bodoh, rakyatnya dibikin sengsara, karena pikirannya tertutup, nggak boleh dikritisi. Dikritisi ya dibunuh, dipenjara, dipukulin, digebugin, dimiskinkan. Ya sama, nggak beda dengan ajaran si ayat setan ini. Gitu modelnya ya begitu ya. Jadi komunis ya kurang lebih hampir sama modelnya ya, cara-caranya seperti itu. Bahkan yang ayat setan ini lebih parah, penggal pala itu, lebih sadis lagi, lebih barbar itu. Sekolah nggak boleh, kalau di Korea Utara masih boleh kali ya sekolah sampai kuliah kan, gitu. Kalau ini sampai kelas 6. Nah, jadi kalau ngikutin ajaran ini yang ngaco, ya untuk Indonesia nggak ngikutin ajaran ini ya, karena dari tahun 1955 udah sepakat ya, wilayah Indonesia Timur mendingan merdeka, ngapain kita mendingan berdiri sendiri masing-masing kalau ngikutin hukum konstitusinya pakai syariah Islam ya, karena pasti akan membanggongkan, akan diskriminatif begitu, nggak bakal maju, terbelakang, goblok ya. Akhirnya beruntunglah nggak pakai konstitusi ini. Tapi kembali lagi sama modelnya kayak di pengungsi yang di Jerman ini ya, udah diterima baik-baik, bikin satu sistem yang bagus, yang bikin mereka menjadi cerdas, menjadi maju, menjadi sejahtera, menjadi tidak miskin lagi dan bodoh. Tapi udah diterima begitu, masih mau lagi kembali ke hukum yang modelnya bikin membodohkan dan memiskinkan. Ya sama lah si kadrun-kadrun ini dari Yaman ini ngajarin lagi umatnya itu untuk berontak kudeta pemerintahan yang syah ini, jangan demokrasi, mesti ke khilafah ya, yang dilakukan si HTI, PKS, apalagi tuh ya, grup-grup Iwanul Muslimin di sini ya seperti itu. Banyak ini ya, doktrin-doktrin ini ya jutaan dilakukan. Nah ini akan promo yang gratis buat seluruh dunia, terutama Eropa yang selama ini begitu saking naifnya ya, ya karena mereka berpikir dengan menjunjung hak asasi manusia siapapun tanpa membedakan ras, agama, ya suku, kami terima dengan baik. Begitu. Tetapi yang diterima ini kurang ajar, nggak tahu balas budi, nggak tahu terima kasih, nggak tahu bersyukur ya, dan malah jadi biadab, ngebunuh, memperkosa, kriminal, nggak tahu diri begitu ya, nggak ada sumbangannya, malas kerja, nyusahin negaranya, ngabisin anggaran rakyatnya yang sudah susah payah, umur 25 sampai 67 tahun, produktif, bayar pajak melalui PPN, PPH, semua makanan yang dibelanjakan mesti bayar pajak lebih tinggi untuk membiayai mereka, memberikan akomodasi yang baik, rumah tinggal yang baik, penginapan yang baik, pendidikan buat anak-anaknya yang baik, dapat tunjangan buat anak-anaknya selama umur di bawah 25 tahun ke bawah, tapi nggak tahu diri. Nah, dan malah yang ada biadab ya, karena ayat setannya itu yang akhirnya membuat orang nggak ngerti terima kasih dan jadi biadab. Jadi ayat setan ini memang, buku ini mesti di-delete, ajaran ini mesti di-delete dari seluruh bumi, baru bumi ini bisa damai, maju, tentram, sejahtera ya, minimal begitu. Ya itu Pak Paul, terima kasih.